Di hari Lebaran yang sibuk dengan persiapan makanan, suamiku meminta cerai hanya karena aku menumpahkan opor ayam. Saat itu juga, aku menari sambil memberikan tanda tanganku. Tekan tombol subscribe, ya. Mari kita dengarkan kisah inspiratif bersama Kopi Sari. Cerita dimulai. Saat itu pukul 6 sore di hari Lebaran. Seluruh keluarga besar sudah berkumpul di ruang tengah. Ada Ibu Ratih, mertuaku, Bima, suamiku, Sinta, adik iparku, dan beberapa kerabat lainnya. Di atas meja makan yang terhampar, tersaji aneka hidangan Lebaran yang telah aku siapkan dengan sepenuh hati sejak subuh tadi. Aku, Sari, sedang membawa semangkuk besar opor ayam yang masih panas dengan hati-hati. Tiba-tiba, tanganku bergetar hebat dan aku kehilangan pegangan. Mangkuk itu jatuh. Kuah opor yang panas tumpah ke lantai, menyebarkan aroma santan dan rempah ke seluruh ruangan. Dekar penyangga yang melingkari pergelangan tanganku basah kuyup, dan wajahku pias karena kaget. Namun, ekspresiku kali ini berbeda dari biasanya. Ada ketenangan yang aneh di sana. Bima sontak berdiri dan berteriak, "Sari, apa-apaan ini? Kamu mau merusak suasana Lebaran, hah?" Ibu Ratih, sang mertua, juga mendecakkan lidah sambil menggelengkan kepala. Tanganmu itu loh," gemetaran terus. "Dari dulu tidak ada yang beres kalau kamu yang kerjakan. Di hari penting seperti ini, malah bikin masalah." Keluarga yang lain mulai berbisik-bisik. Sinta, adik iparku, hanya menatapku dengan canggung, serba salah. Semua kerabat memasang wajah tidak nyaman. Tapi, reaksi Sari sungguh aneh. Biasanya, ia akan panik dan meminta maaf berkali-kali. Kali ini, ia hanya mengangguk tenang dan berkata, "Maaf, Bu, akhir-akhir ini tangan saya memang sering gemetar." Saat Sari hendak membungkuk untuk membersihkan opor yang tumpah, Bima menghalanginya. "Sudah cukup. Aku sudah di batas kesabaranku." Suara Bima meninggi, seolah ia telah menunggu momen ini. "Sari, kita sudahi saja semuanya. Kita cerai." Seketika, seluruh keluarga terkejut dan menatap Bima. Ibu Ratih ternganga, sementara Sinta menatap kakaknya dengan ekspresi kakak ini kenapa tiba-tiba. Keheningan yang berat menyelimuti ruang tengah. Namun, reaksi Sari lebih mengejutkan lagi. Ia tidak terkejut, malah tersenyum tipis sambil perlahan bangkit. Tiba-tiba, ia mengangkat bahunya dan mulai menari kecil. "Bagus, bagus sekali," seru Sari sambil bertepuk tangan kecil mengikuti irama tariannya. Seluruh keluarga melongo. Ibu Ratih berteriak ketakutan, "Sari, kamu sudah gila? Apa-apaan ini?" Tapi Sari tidak berhenti menari. Ia justru menggoyangkan bahunya lebih bersemangat. "Terima kasih banyak, Mas Bima. Terima kasih sudah mengatakannya duluan." Sari lalu mengambil sesuatu dari tasnya. "Aku sudah bawa dokumennya. Mau tanda tangan sekarang?" Bima mundur selangkah, tampak bingung. Kamu sudah gila? Kenapa reaksimu begini?" Tepat pada saat itu, bel rumah berbunyi. Sambil terus menari kecil, Sari berjalan ke arah pintu, diikuti tatapan bingung dari seluruh keluarga. Saat Sari membuka pintu, seorang wanita berpenampilan rapi dengan setelan kerja hitam masuk. "Selamat sore. Saya Dewi, pengacara," katanya dengan suara tenang dan profesional. "Saya diundang oleh Ibu Sari, betul? Surat gugatan cerai sudah disiapkan, dan laporan ke polisi atas kasus penipuan serta pemalsuan identitas oleh Bapak Bima juga sudah kami layangkan," lanjut Dewi. Wajah Bima langsung pucat pasi. "Apa? Penipuan apa maksudmu?" Dewi mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya. "Total pinjaman atas nama Ibu Sari yang Anda ajukan adalah sebesar 300 juta rupiah. Uang hasil penipuan asuransi sebesar 120 juta rupiah. Dan kami juga sudah memeriksa catatan kriminal Anda di masa lalu." Tepat saat itu, suara sirene terdengar dari luar. Sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah. Bima berlari ke jendela. "Ada apa ini?" "Sari, apa yang kamu lakukan?" Dua orang petugas polisi masuk. "Bapak Bima, Anda kami tangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penipuan. Anda berhak untuk tidak bicara."
Ibu Ratih terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Apa-apaan ini, Sari? Apa yang terjadi? Sari menatap mertuanya dengan tenang. Ibu akan segera tahu berapa banyak kebohongan yang telah disembunyikan Bima, dan bagaimana ia telah memanfaatkan saya selama ini. Saat polisi hendak memborgol Bima, ia berteriak, "Sari, kamu tega melakukan ini padaku? Kita ini suami istri." Sari perlahan menoleh. Suami istri? Suami istri macam apa yang diam-diam menipu, memalsukan identitas, dan menyiapkan surat cerai di belakang istrinya? Para tetangga mulai mengintip dari jendela rumah mereka, penasaran dengan suara sirene polisi. Ibu Ratih melirik ke jendela, cemas akan harga dirinya. Astaga, malu dilihat tetangga. Sari menatap Bima untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Mas Bima. Terima kasih sudah meminta cerai duluan." Sebenarnya, semua ini dimulai pada subuh hari itu, saat Sari sendirian menyiapkan hidangan lebaran. Sejak saat itu, saat ia berjuang sendirian di dapur dengan tubuh lelah dan pergelangan tangan yang sakit, jika dipikir-pikir, ekspresi Sari mulai berubah sejak urusan warisan dari almarhumah ibunya selesai, dan ia mengetahui wajah asli Bima. Saat itu, tak ada yang tahu bahwa Sari sudah mempersiapkan segalanya. Untuk memahami keseluruhan cerita, kita harus kembali ke momen subuh itu, saat Sari sendirian di dapur, mengusap air matanya sambil menyiapkan hidangan lebaran terakhirnya. Pukul 5 subuh. Saat seluruh dunia masih terlelap, Sari sudah sibuk di dapur. Deker yang melingkari pergelangan tangannya tampak sangat jelas. Ia sudah memakainya selama beberapa bulan terakhir setelah mengalami cedera ligamen. "Aduh, sakit lagi," gumam Sari sambil memijat pergelangan tangannya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Seseorang harus menyiapkan hidangan lebaran, dan orang itu selalu Sari. Saat mencoba mengangkat panci berat, rasa sakit yang tajam menjalar di pergelangan tangannya. Sari berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dari ruang tengah, terdengar suara dengkuran Bima. 15 tahun lebaran yang sama, masakan yang sama, dan aku yang sama, gumam Sari dengan senyum getir sebelum kembali memegang pisau. Anehnya, hari ini hatinya terasa berbeda. Ada perasaan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Sari kembali memijat tangannya. Cedera ini pun sebenarnya bukan kebetulan. Beberapa bulan lalu, ia terjatuh saat bertengkar dengan Bima. Waktu itu perawat di rumah sakit bilang, ligamennya tertarik karena terlalu sering dipakai, kenang Sari. Ia menoleh ke ruang tengah. Bima masih mendengkur di sofa. Tadi malam ia begadang bermain ponsel dan belum bangun sampai sekarang. "Mas, bangun, bantu aku," panggil Sari pelan, tapi Bima tak bergeming. Sari mencoba lagi dengan suara lebih keras. "Mas Bima, bangun, kita harus siapkan makanan lebaran." Bima menggeliat dan menjawab ketus, "Masih pagi. Kerjakan saja sendiri seperti biasa." Sari kembali fokus pada masakannya. Ia tidak kaget. Itu adalah jawaban yang sudah ia duga. "Baiklah, aku kerjakan sendiri seperti biasa," gumamnya sambil mulai mengiris wortel. Namun, tangannya yang memegang pisau terasa lebih stabil dari biasanya, seolah hatinya sudah siap. Sambil mengambil bahan dari kulkas, Sari berpikir, kalau ibu masih ada, apa yang akan beliau katakan pagi ini? Mungkin ibunya akan berkata putrinya terlalu lelah, lalu ikut membantunya memasak. "Bu, sepertinya ini benar-benar yang terakhir," bisik Sari pada almarhumah ibunya. Tanpa sadar, ia melirik tasnya. Di dalamnya, ada berkas-berkas yang diberikan Dewi beberapa hari lalu. Terdengar suara Bima menggeliat di ruang tengah. Sari cepat-cepat menutup tasnya dan kembali fokus memasak. "Belum waktunya." "Sari, ambilkan aku minum," kata Bima yang akhirnya bangun dan duduk di sofa dengan rambut acak-acakan dan baju kusut. "Iya, sebentar." Sari menuangkan air dingin ke gelas dan membawanya untuk Bima. Sambil minum, Bima melirik Sari. "Ibu datang jam berapa hari ini?" Katanya sekitar jam 10. "Masih ada waktu, Mas bisa tidur lagi." Bima memeriksa ponselnya. "Ya sudah, aku tidur lagi." Saat Bima hendak berbaring, Sari bertanya pelan. "Mas,
Apa akhir-akhir ini ada yang Mas khawatirkan? Bima langsung menegang. Lalu ia tertawa canggung. Khawatir? Tidak ada. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Tidak apa-apa. Hanya saja, Mas sepertinya sering sekali memeriksa SMS dan menerima telepon malam-malam. Ekspresi Bima berubah tipis. Jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan, cuma urusan kantor. Jangan dipikirkan. Sari mengangguk. Oh, begitu. Berarti bukan urusan yang perlu aku tahu, ya. Bima menatap Sari dengan aneh. Biasanya, Sari akan bertanya lebih detail. Hari ini ia menyerah begitu saja. Aneh sekali. Tidak seperti biasanya, gumam Bima sambil kembali berbaring. Tapi ia tidak bisa tidur. Reaksi Sari terus mengganggunya. Sementara itu di dapur, Sari terus memasak sendirian. Menahan sakit di pergelangan tangannya, menahan lelah. Anehnya, hatinya terasa damai. Karena hari ini adalah yang terakhir, bisiknya pelan sambil menyiapkan hidangan lebaran pamungkasnya. Saat itu, Bima sama sekali tidak tahu bahwa Sari sudah menyiapkan segalanya. Namun, lebaran tahun ini benar-benar berbeda. Tatapan mata Sari saja sudah tidak seperti biasanya. Tatapan mata seseorang yang telah mengambil keputusan. Pukul 10 pagi, Ibu Ratih membuka pintu depan dengan kunci miliknya sendiri dan masuk tanpa basa-basi. Langkah kakinya terdengar tegas dan percaya diri. Aku datang. Seru Ibu Ratih sambil berjalan ke ruang tengah. Sari bergegas keluar dari dapur untuk menyambutnya. Ibu, selamat pagi. Selamat datang. Ibu Ratih menatap Sari dari atas ke bawah. Loh, kenapa wajahmu kuyu begitu? Kurang tidur? Sari sedikit menyentuh deker di tangannya. Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah karena menyiapkan makanan sejak subuh. Ibu Ratih melirik ke arah dapur dan mendecakkan lidah. Masakannya sudah selesai semua? Kalau jam segini masih masak, nanti telat. Sudah hampir selesai semua, Bu, sedikit lagi. Saat itu, Bima keluar dari kamar, masih dengan rambut acak-acakan dan pakaian seadanya. Ibu sudah datang? Ibu Ratih tersenyum melihat putranya. Iya, anakku. Tapi kenapa kamu baru bangun? Kasihan Sari sendirian. Bima tertawa sekenanya. Toh Sari lebih jago masak, Bu. Kalau aku ikut campur, malah mengganggu. Ibu Ratih mengangguk setuju. Memang benar. Laki-laki tidak cocok di dapur. Tapi setidaknya bantulah sedikit. Sari, yang diam-diam mendengarkan, berkata pelan, tidak apa-apa Bu, saya bisa sendiri. Namun, Ibu Ratih merasakan sesuatu yang berbeda dari nada bicara Sari. Biasanya Sari akan berkata, tidak, kok, Mas Bima banyak membantu. Tapi hari ini ia berkata jujur, dan itu terasa aneh. Sari, kamu hari ini aneh sekali. Sari tersenyum wajar. Begitukah, Bu? Rasanya sama saja seperti biasa. Ibu Ratih duduk di ruang tengah, memandangi hidangan di meja. Masakannya kelihatannya enak, tapi opornya mana? Oh, opornya masih saya koreksi rasanya, Bu. Sebentar lagi siap. Saat Sari hendak kembali ke dapur, Ibu Ratih bertanya lagi. Sari, deker di tanganmu itu mau dipakai sampai kapan? Kelihatannya tidak bagus. Sari menunduk menatap pergelangan tangannya, belum sembuh total, Bu. Kata dokter harus dipakai lebih lama lagi. Ibu Ratih mendecakkan lidah. Mungkin karena sudah tua, ya. Dulu tidak pernah begitu. Bima yang duduk di sofa menimpali, Bu, Sari akhir-akhir ini agak sensitif. Hal sepele saja sering salah. Sari keluar dari dapur dan menatap Bima. Biasanya ia akan membela diri, tapi hari ini ia hanya diam menatap. Ya sudah. Kalau begitu harus lebih hati-hati. Jangan sampai terluka di hari lebaran, kata Ibu Ratih pada Sari, dan Sari, entah bagaimana rasa masakanmu hari ini. Sepertinya konsentrasimu sedang menurun. Sari menjawab dengan tenang, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga rasanya enak. Saat itu, pintu depan kembali terbuka dan Sinta, adik iparnya, masuk. Assalamualaikum. Suasana menjadi sedikit lebih ceria dengan kedatangan Sinta. Ibu Ratih menyambut putrinya dengan hangat. Anak ibu sudah datang.
Sari sedang menyiapkan makanan. Sinta melirik ke dapur. Wah, tahun ini Kak Sari lagi yang menyiapkan semuanya. Kakak hebat sekali. Sari mengangguk. Bukan apa-apa. Sudah kewajiban. Sinta menoleh pada Bima. Kakak ngapain saja? Jangan-jangan cuma tidur dari tadi? Bima tertawa canggung. Tidak, kok. Aku juga bantu-bantu. Ibu Ratih menasihati Bima, anakku, istrimu sudah bekerja keras. Kamu harus lebih perhatian. Bima memeriksa ponselnya. Iya, Bu. Tapi saat melihat ponselnya, ekspresinya sedikit berubah, seolah ada pesan penting yang masuk. Ia cepat-cepat memasukkan ponselnya ke saku. Saya ke toilet dulu. Saat Bima bergegas ke toilet, Sari diam-diam memperhatikannya. Tingkah laku Bima yang aneh akhir-akhir ini kembali terkonfirmasi. Ibu Ratih bertanya pada Sari, Sari, hubunganmu dengan Bima baik-baik saja? Kelihatannya agak canggung. Sari berpikir sejenak. Sama seperti biasanya, Bu. Sinta ikut bicara. Kalau sudah lama menikah memang begitu, kan? Rumah tanggaku juga begitu. Ibu Ratih mengangguk. Memang benar. Tapi suami istri harus saling mengerti. Sari berjalan ke dapur. Saya mau cicipi kuah opornya dulu. Saat sendirian di dapur, Sari berpikir. Setiap tahun lebaran seperti ini, setiap tahun kata-kata yang sama diulang. Tapi tahun ini, rasanya benar-benar akan menjadi yang terakhir. Bima keluar dari toilet dengan wajah sedikit cemas. Ia terus-menerus memeriksa ponselnya. Bima, ada masalah? Tanya Ibu Ratih. Tidak ada, Bu. Cuma urusan kantor. Namun, tatapan Sari yang keluar dari dapur berbeda dari biasanya, seolah ia tahu segalanya. Mas, urusan kantornya sepenting itu? Bima menatap Sari, sedikit terkejut. Iya, ada urusan mendesak. Sari mengangguk. Begitu, ya? Kalau begitu jangan dipikirkan. Hari ini kan lebaran. Tapi nada bicara Sari seolah menyiratkan makna lain. Bima menatap Sari dengan cemas. Namun, Bima saat itu tidak tahu bahwa Sari sudah mengetahui segalanya, dan malam ini, semuanya akan berakhir. Pukul 2 siang, setelah selesai menyiapkan makanan, keluarga besar duduk makan bersama. Tapi Bima terus-menerus memeriksa ponselnya. Satu suap nasi, lihat ponsel. Satu suap lagi, lihat ponsel lagi. Ibu Ratih menegurnya, Bima, kalau sedang makan, simpan dulu ponselnya. Tidak sopan. Bima tersenyum canggung dan meletakkan ponselnya terbalik di meja. Maaf, Bu. Hari ini banyak telepon dari kantor. Sinta bertanya heran, Kak, hari ini kan lebaran, kok ada telepon dari kantor? Bima menjawab gugup, iya, ada proyek mendesak. Tepat saat itu, ponsel Bima bergetar. Ada pesan masuk. Bima secara refleks hendak mengambil ponselnya, tapi tatapannya bertemu dengan tatapan Sari. Sari berkata pelan, kalau memang penting, angkat saja, kami tidak apa-apa. Bima menatap Sari dengan aneh. Biasanya Sari akan berkata, ini kan lebaran, kerjaan bisa nanti. Tapi hari ini ia malah mempersilakannya. Tidak apa-apa. Nanti saja aku lihat. Tapi pandangan Bima terus tertuju pada ponselnya. Jelas ia sedang menunggu kabar penting. Setelah makan, saat Ibu Ratih dan Sinta menonton TV, Bima diam-diam masuk ke kamar. Sari, sambil mencuci piring, mengamatinya. Iya, ini aku. Benar, kita bicarakan hari ini. Dokumennya sudah siap? Oh, begitu. Terdengar suara Bima berbisik di telepon dari dalam kamar. Sari berhenti mencuci piring dan menajamkan pendengarannya. Kalau begitu, besok kita bertemu di bank. Iya, baiklah. Bima selesai menelepon dan keluar dari kamar. Wajahnya tampak cemas dan gelisah. Sari, sudah selesai cuci piringnya? Masih sedikit lagi. Bima mondar-mandir di dekat dapur. Begini, Sari. Besok pagi aku ada urusan keluar sebentar. Sari, sambil terus mencuci piring, bertanya, mau kemana? Oh, kuma mau bertemu teman. Sari mengangguk. Baiklah. Aku juga besok ada urusan keluar, jadi tidak apa-apa. Bima terkejut dan berbalik.
Kamu mau kemana? Mau bertemu teman. Bima menatapnya curiga. Teman siapa? Sari menjawab dengan wajar, teman kuliah. Sudah lama tidak bertemu. Bima tampak lega. Oh, begitu. Baguslah. Tapi Bima tidak tahu bahwa teman yang dimaksud adalah Dewi, seorang pengacara, dan Sari sudah mempersiapkan segalanya. Sekitar pukul 3 sore, saat Bima sedang di toilet, Sari membuka laci meja kerja Bima. Biasanya ia tidak akan pernah melakukan ini, tapi hari ini berbeda. Di dalam laci, ada sebuah flash disk. Sari cepat-cepat mengambilnya dan mencolokkannya ke laptopnya. Ini apa? Di dalam flash disk itu, ada banyak sekali file. Saat Sari membukanya satu persatu, ia menemukan hal-hal yang mengejutkan. Formulir pengajuan pinjaman, ini atas namaku? Sari terkejut melihat dokumen pinjaman atas namanya. Pinjaman yang tidak pernah ia ajukan. 300 juta rupiah? Kapan ini? Yang lebih mengejutkan adalah dokumen asuransi. Ada formulir klaim asuransi atas nama Sari, dengan laporan kecelakaan palsu. Apa ini? Kapan aku kecelakaan? Tangan Sari bergetar saat memeriksa file-file lain. Semuanya atas namanya, tapi tidak ada satupun yang ia lakukan. Terdengar suara pintu toilet terbuka. Sari cepat-cepat mencabut flash disk dan mengembalikannya ke tempat semula. Bima keluar dan melihat Sari. Sedang apa? Oh, hanya merapikan sedikit. Bima menatap Sari dengan curiga. Merapikan apa? Lacinya agak berantakan. Saat Bima hendak berjalan ke mejanya, Sari cepat-cepat menghalanginya. Oh, Mas Bima. Tadi ibu memanggil di ruang tengah. Bima melirik ke ruang tengah. Ibu bilang apa? Katanya mau nonton TV bersama. Meskipun curiga, Bima berjalan ke ruang tengah. Sari menghela napas lega dan mengelus dadanya. Sekarang semuanya jelas. Sari mengeluarkan ponselnya dari tas dan mengirim pesan pada Dewi. Sudah aku periksa. Semua bukti ada di flash disk. Tak lama kemudian, balasan dari Dewi masuk. Baiklah. Besok kita bertemu dan bicarakan detailnya. Persiapan sudah selesai. Sari memasukkan ponselnya ke tas dan pergi ke ruang tengah. Bima duduk di sofa menonton TV, tapi ia tampak sangat gelisah. Ibu Ratih berkata pada Sari, Sari, ayo duduk di sini. Sinetronnya seru. Sari duduk di samping Ibu Ratih. Iya, Bu. Tapi pikiran Sari sama sekali tidak fokus pada TV. Fakta bahwa Bima mengambil pinjaman dan melakukan penipuan asuransi atas namanya terus berputar di kepalanya. Selama 15 tahun, aku hidup dengan orang seperti ini. Sari berpikir dalam hati sambil menatap Bima. Bima masih gelisah sambil memainkan ponselnya. Sinta bertanya pada Sari, Kak, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Sepertinya kakak agak berbeda dari biasanya. Sari tersenyum wajar. Begitukah? Rasanya sama saja. Tapi di balik senyumnya, ada ketenangan dari seseorang yang telah mengambil keputusan. Semua kepingan teka-teki kini telah tersusun. Ibu Ratih berkata pada Bima, Bima, belajarlah dari Sari. Akhir-akhir ini Sari kelihatannya lebih dewasa. Bima tersenyum kanggung. Iya, Bu. Tapi Bima saat itu tidak tahu bahwa Sari sudah mengamankan semua bukti, dan besok, semua kejahatannya akan terbongkar. Menjelang malam, kegelisahan Bima semakin menjadi-jadi. Ia terus-menerus melihat jam dan memeriksa ponselnya, tidak bisa diam. Sari menatapnya dan berpikir, besok, semuanya akan berakhir, dan sebuah awal yang baru akan dimulai. 3 hari sebelumnya, di sebuah kafe yang tenang, Sari dan Dewi duduk berhadapan. Sari mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan memberikannya pada Dewi. Dewi, tolong lihat ini. Dewi membuka amplop itu. Di dalamnya ada berbagai dokumen, foto, dan sebuah flash disk. Dengan ekspresi tenang khas seorang pengacara, ia memeriksa satu persatu, lalu wajahnya berubah kaget. Sari, ini semua apa? Sari menarik napas dalam-dalam. Itu semua yang dilakukan Bima atas namaku, mulai dari pinjaman sampai penipuan asuransi. Dewi melihat dokumen itu lebih teliti. Pinjaman 300 juta rupiah? Ini dia ambil tanpa sepengetahuanmu? Iya. Aku tidak pernah tanda tangan,
Tapi dokumennya atas namaku. Tanda tangannya sepertinya dipalsukan. Dewi membuka dokumen lain dan mendecakkan lidah. Kasus penipuan asuransinya juga serius. Dia melaporkan kecelakaan palsu. Ini jelas-jelas penipuan. Sari mengangguk. Itu juga aku tidak tahu sama sekali. Entah kapan dia melaporkan kecelakaan itu. Dewi mencolokkan flash disk ke laptopnya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Aku menemukannya di laci meja Bima. Biasanya aku tidak pernah menggeledah, tapi ada sesuatu yang mencurigakan. Saat Dewi membuka file-file di dalamnya, ekspresinya menjadi semakin serius. Sari, ini jauh lebih parah dari yang kita duga. Sepertinya dia juga melakukan hal serupa atas nama orang lain. Sari terkejut. Orang lain juga? Iya. Dan di sini juga ada catatan kriminal Bima. Dewi menunjuk ke sebuah file. Sari melihat layar laptop. Di sana tertulis riwayat penipuan Bima di masa lalu. 2 tahun lalu dia juga pernah diperiksa karena kasus penipuan. Waktu itu dia bebas karena tidak cukup bukti. Tangan Sari bergetar. Dewi, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu Bima orang seperti itu. Dewi memegang tangan Sari. Sari, sekarang kamu sudah tahu, jadi belum terlambat. Tapi, apa yang ingin kamu lakukan? Sari berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, aku mau cerai. Aku tidak bisa hidup dengan orang seperti ini lagi. Baiklah. Kalau begitu kita siapkan gugatan cerainya. Dengan bukti-bukti ini, pembagian harta Gonogini juga akan menguntungkanmu. Dewi membuka dokumen lain. Tapi Sari, di sini sepertinya Bima juga mencari tahu soal warisan almarhumah ibumu. Sari terkejut. Warisan ibu? Untuk apa? Sepertinya dia ingin tahu kapan warisan itu akan cair. Di sini tertulis perkiraan pencairan warisan adalah minggu depan. Sari tiba-tiba sadar. Jadi, itu alasan Bima terburu-buru mau cerai. Dewi mengangguk. Benar. Dia mau cerai sebelum warisan itu cair supaya bisa mendapatkan bagian harta Gonogini. Dan dia ingin kabur sebelum kejahatannya terbongkar. Sari mengepalkan tangannya. Benar-benar direncanakan dengan rapi. Dia memanfaatkanku sepenuhnya. Dewi menenangkan Sari. Tenang Sari. Kita juga akan siapkan semuanya dengan rapi. Pertama, kita lapor polisi, lalu siapkan gugatan cerai. Kapan sebaiknya kita lapor polisi? Dewi berpikir sejenak. Kita tunggu sampai Bima yang lebih dulu minta cerai. Itu akan menjadi bukti yang lebih kuat. Sari mengangguk. Baiklah. Aku akan tunggu sampai Lebaran. Sepertinya dia akan membicarakannya saat Lebaran. Sari tersenyum getir. Melihat sifat Bima, dia pasti akan menyudutkanku di depan banyak orang, lalu berakting seolah-olah dia korbannya. Dewi menggenggam erat tangan Sari. Sari, sekarang saatnya kamu tunjukkan bahwa kamu sudah siap. Setelah 15 tahun bersabar, sekarang saatnya melawan dengan berani. Sari menatapnya dengan mantap. Iya. Aku tidak akan diam lagi. Dewi mengeluarkan dokumen dari tasnya. Gugatan cerai sudah aku siapkan. Surat laporan kejahatan Bima juga sudah aku tulis. Terima kasih banyak, Dewi. Tanpamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Dewi berkata dengan nada profesional, kita kan teman, tapi Sari, kamu sudah siap mental, kan? Proses perceraian ini mungkin tidak akan mudah. Sari mengangguk. Aku sudah siap. Aku punya warisan ibu dan aku juga sedang menyiapkan usaha kafe, jadi aku bisa hidup sendiri. Kafe? Sari tersenyum tipis. Dengan warisan dari ibu, aku mau membuka kafe kecil. Itu adalah mimpiku. Dewi menatap Sari. Bagus. Kalau begitu, demi awal yang baru, kita harus selesaikan masalah ini dengan tuntas. Sari mengeluarkan amplop lain dari tasnya. Oh iya, ini juga ada. Foto-foto Bima bertemu dengan wanita lain. Dewi melihat foto-foto itu. Dengan ini, posisi kita di pengadilan akan semakin kuat. Bisa jadi wanita itu adalah komplotannya. Sepertinya mereka merencanakannya bersama. Dewi merapikan semua berkas. Baiklah. Kalau begitu,
Saat Bima minta cerai di hari Lebaran, langsung hubungi aku. Aku akan datang dengan semua persiapan. Sari tampak lega. Terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa lepas dari mimpi buruk ini. Dewi menepuk pundak Sari. Sari, kamu itu sudah sangat kuat. Sekarang saatnya menunjukkannya. Saat meninggalkan kafe, Sari berpikir. Setelah 15 tahun bersabar, sekarang saatnya untuk memulai hidup baru. Dan saatnya semua kebohongan Bima terungkap. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari bisa tidur dengan nyenyak. Semua persiapan telah selesai. Tinggal menunggu saat terakhir. Tapi Bima, sampai saat itu, sama sekali tidak tahu bahwa Sari sudah mengantongi semua bukti. Dan kejahatannya akan segera terungkap ke seluruh dunia. Pukul 6 sore di hari Lebaran. Di meja makan yang dikelilingi keluarga, tersaji hidangan yang telah disiapkan Sari dengan sepenuh hati. Ibu Ratih memeriksa setiap hidangan dengan wajah puas. Masakannya kelihatannya enak. Sari memang pintar mengurus rumah tangga. Sari hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Bima duduk sambil kembali memeriksa ponselnya, seperti yang ia lakukan sepanjang sore. Ibu Ratih menegurnya, Bima, simpan dulu ponselnya, mari kita habiskan waktu bersama keluarga. Bima tersenyum canggung dan memasukkan ponselnya ke saku. Tapi raut wajahnya masih gelisah. Iya, Bu. Maaf. Sari mengangkat sendok sayur untuk membagikan opor ayam yang masih panas. Tepat saat itu, rasa sakit yang tajam kembali terasa di pergelangan tangannya. Meskipun memakai deker, bekerja seharian penuh telah membuat tangannya kelelahan. Aduh. Sari mengerang pelan sambil memegangi pergelangan tangannya. Seketika, sendok sayur di tangannya miring, dan kuah opor yang panas tumpah dari mangkuk besar. Ah, maaf. Sari panik dan hendak membersihkannya, tapi ia malah menyenggol seluruh mangkuk. Kuah opor ayam yang panas tumpah ke atas meja, membasahi hidangan lainnya. Ibu Ratih terkejut dan berdiri. Astaga, apa ini? Hati-hati dong. Sinta juga panik dan mengambil tisu untuk membersihkan tumpahan. Sari terus meminta maaf. Maaf, sungguh maaf. Tiba-tiba pergelangan tangan saya sakit. Tapi reaksi Bima berbeda dari biasanya. Seolah sudah menunggu, ia sontak berdiri dan berteriak, Sari, apa-apaan ini? Kamu mau merusak suasana Lebaran, hah? Seluruh keluarga terkejut dengan ledakan amarah Bima. Biasanya, Bima akan berkata, tidak apa-apa, bisa saja salah. Reaksinya yang begitu marah terasa aneh. Ibu Ratih mencoba menenangkan Bima. Bima, tidak perlu semarah itu. Kan tidak sengaja. Tapi Bima tidak berhenti. Seolah momen ini sudah ia nantikan, ia terus meninggikan suaranya. Bu, ini bukan sekali dua kali. Akhir-akhir ini Sari terlalu sering berbuat salah. Sari berkata pelan, Mas, tenanglah, aku sudah bilang akan hati-hati. Bima menatap Sari tajam. Hati-hati? Kamu selalu bilang begitu, tapi terus saja berbuat salah. Sinta mencoba menengahi. Kak, jangan terlalu keras. Bima membentak Sinta. Kamu tidak tinggal serumah, jadi kamu tidak tahu. Aku sudah muak dengan situasi ini. Ibu Ratih perlahan mulai memihak Bima. Tapi sepertinya Sari juga sudah berusaha keras. Bima menatap ibunya. Bu, sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan. Ruangan mendadak hening. Dengan wajah serius, Bima melanjutkan, sepertinya, aku sudah tidak bisa hidup bersama Sari lagi. Ibu Ratih terkejut. Apa maksudmu? Tiba-tiba bicara begitu? Bima berkata seolah sudah memikirkannya sejak lama. Bu, sebenarnya aku dan Sari sudah tidak cocok. Perbedaan karakter kami terlalu besar, cara berpikir kami juga berbeda. Sari menatap Bima dengan tenang. Jadi, Mas mau bagaimana? Bima menarik napas dalam-dalam. Sari, kita cerai saja. Seluruh keluarga ternganga. Di malam Lebaran, di depan seluruh keluarga, tiba-tiba Bima meminta cerai. Itu sangat mengejutkan. Ibu Ratih berkata dengan panik, Bima, kamu sudah gila? Tiba-tiba bicara cerai? Bima terus membenarkan keputusannya.
Bu, aku sudah memikirkannya matang-matang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Sinta mencoba menghentikan kakaknya. Kak, ini terlalu mendadak. Kenapa bicara hal sepenting ini tiba-tiba? Bima menatap Sinta. Mendadak? Aku sudah memikirkannya sejak lama. Sari juga pasti tidak bahagia dengan hubungan kita. Saat itulah Sari menatap Bima dengan tenang. Mas benar-benar berpikir begitu? Bima sedikit terkejut. Tentu saja. Kamu juga tidak suka dengan sifatku, kan? Sari mengangguk. Benar. Aku sangat tidak suka. Bima terkejut dengan jawaban Sari yang di luar dugaan. Biasanya Sari akan menyangkal, tapi hari ini ia setuju dengan begitu jujur. Ibu Ratih bertanya pada Sari, Sari, kamu juga benar-benar mau cerai? Sari tampak berpikir sejenak. Bu, saya akan mengikuti kemauan Mas Bima. Bima tampak lega. Tuh kan, Sari juga sebenarnya berpikir begitu. Ibu Ratih menatap keduanya bergantian. Tunggu sebentar. Ini tidak masuk akal. Di hari Lebaran, di depan keluarga, tiba-tiba bicara cerai? Bima berkata pada ibunya, Bu, kalau hati kami sudah sama-sama sepakat, untuk apa diulur-ulur lagi? Sari berkata pelan, benar. Tidak ada alasan untuk menundanya lagi. Sinta menatapnya bingung. Kak, kakak benar-benar tidak apa-apa? Ini tidak terlalu mendadak? Sari menatap Sinta dan tersenyum wajar. Tidak apa-apa. Malah aku merasa lega. Bima merasa aneh dengan reaksi Sari yang begitu tenang. Rasanya ada yang tidak sesuai dengan rencananya. Kalau begitu, Sari, kita siapkan surat cerainya. Sari mengangguk. Baiklah. Kapan mau diurus? Bima berkata terburu-buru, lebih cepat lebih baik, besok juga bisa. Sari menatap Bima. Mas mau secepat itu? Bima tertawa canggung. Bukan begitu, tapi kalau sudah diputuskan, lebih baik cepat diselesaikan untuk kebaikan kita berdua. Sari mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, kita urus sekarang saja. Bima terkejut. Sekarang? Apa maksudmu? Sari mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Aku sudah bawa dokumennya. Seluruh keluarga menatap Sari dengan kaget. Membawa dokumen perceraian di hari Lebaran adalah hal yang sangat aneh. Bima bertanya dengan panik, Sari, kenapa kamu bawa dokumen seperti itu? Tapi jawaban Sari membuat semua orang lebih terkejut lagi. Tiba-tiba Sari berdiri, mengangkat bahunya, dan mulai menari kecil. Saat Sari tiba-tiba berdiri dan menari kecil, seluruh keluarga membeku menatapnya. Terutama Ibu Ratih, ia ternganga tak percaya. Sari, kamu sedang apa? Tapi Sari tidak berhenti menari. Ia justru bertepuk tangan lebih bersemangat. Bagus sekali, Mas Bima. Terima kasih banyak. Bima mundur ketakutan. Sari, kamu sudah gila. Kenapa begini? Sambil menari, Sari menjawab, aku tidak gila. Justru aku baru sadar. Setelah 15 tahun, akhirnya pikiranku jernih. Sinta berkata bingung, Kak, ada yang aneh. Kakak tidak apa-apa? Sari menatap Sinta dengan senyum cerah. Tidak apa-apa. Aku sangat baik. Ibu Ratih mencoba menenangkan Sari. Sari, tenanglah. Apa perceraian itu hal yang membahagiakan? Sari menatap mertuanya. Iya, Bu. Ini sangat membahagiakan. Ibu juga harusnya ikut senang. Bima semakin cemas. Sari, hentikan. Orang-orang akan melihatmu aneh. Sari menatap Bima. Dilihat aneh? Aku tidak peduli. Sari mengeluarkan dokumen dari tasnya dan mengibaskannya. Lihat, aku sudah bawa. Mau tanda tangan sekarang? Seluruh keluarga benar-benar bingung dengan reaksi Sari yang di luar dugaan. Terutama Bima, ia merasa rencananya berantakan. Sari, bukankah seharusnya aku yang menyiapkan surat cerainya? Sari tersenyum. Tidak perlu. Aku juga sudah menyiapkannya. Saat Sari mengeluarkan setumpuk dokumen resmi dari tasnya, semua orang terkejut. Itu adalah berkas gugatan cerai yang sudah disiapkan dengan sempurna. Ibu Ratih berteriak ketakutan. Sari, apa ini? Kapan kamu menyiapkan semua ini? Sari membentangkan dokumen di meja. Beberapa hari yang lalu. Aku sudah tahu kapan Mas Bima akan meminta cerai.
Bima bertanya panik, apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa tahu? Sari menatap Bima lurus-lurus. Aku tahu segalanya, Mas Bima. Kenapa Mas mau cerai, dan kapan Mas akan memintanya? Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Sambil menari kecil, Sari berjalan ke pintu depan. Wah, ada tamu. Bima mencoba menghentikannya. Sari, siapa yang datang sekarang? Saat Sari membuka pintu, seorang wanita berpenampilan rapi dengan setelan kerja hitam masuk. Ia memancarkan aura tenang dan profesional. Selamat sore, saya Dewi, pengacara. Seluruh keluarga terkejut mendengar kata pengacara. Ibu Ratih bertanya bingung, pengacara? Kenapa ada pengacara di sini? Dewi menatap Sari. Saya datang atas permintaan Ibu Sari terkait gugatan cerai. Wajah Bima pucat pasi. Gugatan cerai? Sari. Apa maksudnya ini? Sari menatap Bima. Mas kan yang minta cerai, jadi aku panggil pengacara. Apa ada masalah? Dewi membuka tas kerjanya. Surat gugatan cerai sudah siap untuk didaftarkan ke pengadilan agama. Tapi, Bapak Bima. Dewi menatap Bima tajam. Kami juga sudah melayangkan laporan ke polisi atas kasus penipuan dan pemalsuan identitas. Bima sontak berdiri dan berteriak, apa? Penipuan apa maksudnya? Dewi dengan tenang mengeluarkan sebuah map. Pinjaman sebesar 300 juta rupiah atas nama Ibu Sari, klaim asuransi palsu sebesar 120 juta rupiah, dan berbagai kasus pemalsuan dokumen lainnya. Ibu Ratih berteriak ketakutan, Bima, apa maksudnya ini? Kamu benar-benar melakukannya? Bima mengibaskan tangannya. Tidak, Bu, ini salah paham. Dewi mengeluarkan sebuah flash disk. Semua buktinya ada di sini. Ini adalah file-file yang Bapak Bima simpan sendiri. Bima terkejut melihat flash disk itu. Itu. Bagaimana bisa ada di situ? Sari menatap Bima. Aku mengambilnya dari laci mejamu. Aku penasaran karena ada terlalu banyak dokumen atas namaku. Sinta menatap kakaknya. Kak, kakak benar-benar melakukan itu atas nama Kak Sari? Saat Bima hendak membela diri, Dewi mengeluarkan dokumen lain, dan catatan kriminal Anda 2 tahun lalu juga sudah kami periksa. Ibu Ratih terduduk lemas. Catatan kriminal. Anakku punya catatan kriminal. Dewi berkata dengan nada profesional, benar. Waktu itu beliau bebas karena tidak cukup bukti, tapi kali ini buktinya sangat kuat. Bima berlari ke arah Sari. Sari, apa ini? Kita ini suami istri, kenapa kamu lakukan ini? Sari menatap Bima dengan tenang. Suami istri? Suami istri macam apa yang diam-diam memalsukan identitas dan menipu istrinya? Dewi mengeluarkan ponselnya. Saya akan hubungi kantor polisi. Bima mencoba menghentikan Dewi. Tunggu. Ini masalah keluarga. Dewi berkata dengan tegas, kejahatan bukan masalah yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dewi menelepon 110. Halo, kantor polisi? Ada pelaku penipuan dan pemalsuan identitas di sini. Alamatnya di... Bima mencoba lari ke pintu, tapi Sari menghalanginya. Mau kemana? Ini baru permulaan. Ibu Ratih menatap Sari. Sari, apa ini benar-benar perlu? Bagaimanapun juga, kita keluarga. Sari menatap Ibu Ratih. Bu, selama 15 tahun ini, apa Ibu pernah menganggap saya sebagai keluarga? Ibu Ratih terdiam, tak bisa menjawab. Dewi menutup teleponnya. Polisi akan segera tiba. Bapak Bima, silakan tunggu dengan tenang. Bima berkata pada Sari untuk terakhir kalinya, Sari, kamu benar-benar akan melakukan ini? Sari menatap Bima dengan suara mantap. Iya, aku benar-benar akan melakukannya. Mungkin terlambat 15 tahun, tapi lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali. Saat itu, suara sirene terdengar. Mobil polisi telah tiba di depan rumah. Wajah Bima pucat pasi. Sari menatap Bima untuk terakhir kalinya. Mas Bima, terima kasih sudah meminta cerai duluan. Berkat Mas, aku bisa memulai hidup baru. Suara sirene semakin dekat, lalu 2 mobil polisi berhenti di depan rumah. Lampu biru dan merahnya bergantian menerangi ruang tengah melalui jendela, membuat suasana semakin tegang.
Bima berlari ke jendela. Apa ini? Polisinya benar-benar datang. 3 orang petugas polisi mengetuk pintu. Polisi, buka pintunya. Dewi dengan tenang membukakan pintu. Para petugas masuk. Salah satunya menunjukkan lencananya. Saya Inspektur Budi dari Unit Reserse Kriminal. Kami datang terkait laporan penipuan dan pemalsuan identitas. Ibu Ratih berdiri dari sofa dengan suara gemetar. Pak Polisi, ada apa ini? Kenapa datang ke rumah kami? Inspektur Budi memeriksa catatannya. Apakah benar ini kediaman Bapak Bima? Bima mundur. Iya, saya. Tapi ini hanya salah paham. Inspektur Budi menoleh pada Dewi. Anda pengacara pelapor, Ibu Dewi, betul? Dewi mengangguk dan menyerahkan setumpuk dokumen. Benar Pak. Ini surat laporan dan barang buktinya. Petugas lain menerima flash disk. Ini barang buktinya? Dewi menjelaskan secara profesional. Benar. Itu adalah file-file yang disimpan sendiri oleh terduga pelaku, Bapak Bima. Isinya berbagai dokumen pinjaman atas nama korban, Ibu Sari, dan data terkait penipuan asuransi. Inspektur Budi menatap Bima. Bapak Bima, bagaimana tanggapan Anda? Bima mengibaskan tangannya. Pak, ini salah paham. Ini hanya pertengkaran suami istri yang membesar. Sari berkata pelan, Anda bilang ini pertengkaran suami istri, tapi saya tidak pernah mengajukan pinjaman-pinjaman itu. Inspektur Budi menoleh pada Sari. Anda korban, Ibu Sari, betul? Apakah benar Anda tidak pernah mengajukan pinjaman-pinjaman ini? Sari menjawab dengan tegas, tidak, Pak. Saya tidak pernah mengajukan pinjaman-pinjaman itu. Tanda tangannya juga bukan tanda tangan saya. Petugas lain bertanya pada Bima, lalu, siapa yang menandatangani dokumen-dokumen ini? Bima berkeringat dingin. Itu ada urusan yang rumit. Inspektur Budi berkata dengan dingin, urusan rumit? Pemalsuan identitas adalah kejahatan serius. Dewi mengeluarkan dokumen lain, dan ini adalah catatan kriminal Bapak Bima 2 tahun lalu. Ibu Ratih terkejut menatap putranya. Bima, kamu benar-benar punya catatan kriminal? Bima menatap ibunya. Bu, waktu itu kan aku bebas. Inspektur Budi memeriksa dokumen itu. Waktu itu Anda bebas karena tidak cukup bukti. Tapi kali ini buktinya sangat kuat. Sinta menatap kakaknya dengan syok. Kak, kakak benar-benar melakukan itu? Atas nama Kak Sari? Saat Bima hendak membela diri, petugas lain bertanya, Bapak Bima, bagaimana Anda menjelaskan kasus penipuan asuransi ini? Dewi menunjukkan dokumen asuransi. Laporannya menyatakan ada klaim sebesar 120 juta rupiah untuk kecelakaan palsu. Sari menambahkan, saya tidak pernah mengalami kecelakaan seperti itu. Bapak bisa periksa catatan rumah sakit saya. Inspektur Budi menatap Bima. Bapak Bima, tidak perlu berdalih lagi. Mari ikut kami ke kantor. Bima berkata dengan panik, tunggu, saya mau panggil pengacara saya. Dewi menjawab dengan tenang, Anda bisa menghubungi pengacara dari kantor polisi. Seorang petugas mengeluarkan borgol. Bapak Bima, Anda kami tangkap atas tuduhan penipuan dan pemalsuan identitas. Anda berhak untuk tidak bicara. Melihat putranya diborgol, Ibu Ratih terhuyung. Tidak, ini tidak mungkin. Anakku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sari mencoba menopang mertuanya. Bu, duduklah. Saya tahu Ibu syok, tapi Ibu Ratih menepis tangan Sari. Ini semua karenamu. Kamu yang membuat anakku jadi begini. Sari menjawab pelan, Ibu bilang ini karena saya, tapi sayalah korbannya. Saat digiring keluar, Bima berteriak pada Sari, Sari, kamu tega melakukan ini padaku? Kita sudah hidup bersama 15 tahun. Sari menatap Bima lurus-lurus. Coba pikirkan, bagaimana Mas memperlakukan saya selama 15 tahun itu. Saat polisi hendak membawa Bima pergi, Ibu Ratih tiba-tiba memegangi dadanya dan pingsan. Aduh, dadaku, sakit sekali. Sinta panik dan menopang ibunya. Ibu kenapa? Sari cepat-cepat menelepon 119. Halo, 119, ada keadaan darurat. Alamatnya di... Inspektur Budi melihat situasi. Baiklah,
bawa beliau ke rumah sakit dulu. Penyelidikan akan kita lanjutkan besok. Bima menatap ibunya dengan air mata. Ibu, aku salah, Bu. Tapi Bima sudah dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dibawa pergi. Saat Ibu Ratih diangkat ke tandu menuju ambulans, ia menatap Sari untuk terakhir kalinya. Sari, kamu benar-benar mau mengakhirinya seperti ini? Sebelum pintu ambulans ditutup, Sari berkata, Bu, nanti saya jenguk di rumah sakit. Setelah ambulans dan mobil polisi pergi, rumah menjadi sunyi. Sinta menatap Sari dengan kosong. Kak, apa kakak benar-benar merencanakan semua ini? Sari mengangguk. Iya. Sekarang, semuanya benar-benar sudah berakhir. Dewi meletakkan tangannya di pundak Sari. Sari, kamu hebat. Setelah 15 tahun, akhirnya kamu bebas. Sari menatap keluar jendela. Tapi, ibu mertua pasti sangat syok. Aku harus ke rumah sakit. Dewi setuju. Kamu harus mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun juga, kalian pernah menjadi keluarga selama 15 tahun. Sari mengangguk. Iya. Meskipun menyakitkan, tapi kami pernah menjadi keluarga. Terdengar suara bisik-bisik tetangga dari luar jendela. Kabar tentang kedatangan polisi dan ambulans pasti akan cepat menyebar. Sari menatap sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. Sudah saatnya ia meninggalkan rumah tempat ia tinggal selama 15 tahun ini. Sudah saatnya untuk memulai hidup baru. Tapi sebelum itu, ia harus mengucapkan selamat tinggal pada mertuanya. Bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi keluarga. 3 hari kemudian, di sore hari, Sari berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang sunyi. Di tangannya ada sebuah keranjang buah kecil. Wajahnya tenang, tapi ada ketegasan di sana. Sari berhenti di depan pintu kamar yang ditunjukkan perawat. Terdengar suara rintihan pelan dari dalam. Ibu. Sari membuka pintu pelan dan masuk. Ibu Ratih yang terbaring di tempat tidur menoleh. Wajahnya sangat pucat, dan ada bekas air mata di matanya. Sari, kamu datang, kata Ibu Ratih dengan suara lemah. Sari meletakkan keranjang buah di meja samping tempat tidur. Ibu, bagaimana keadaannya? Keadaanku? Ya, beginilah. Kamu sendiri bagaimana? Sari duduk di kursi. Saya baik-baik saja. Saya datang karena khawatir dengan ibu. Ibu Ratih menatap langit-langit. Khawatir? Setelah ibu menyakitimu begitu banyak, kamu masih mengkhawatirkanku. Sari hanya diam. Bagaimanapun juga, kita pernah menjadi keluarga selama 15 tahun. Ibu Ratih menatap Sari. Keluarga? Apa ibu pernah menganggapmu sebagai keluarga? Sari tidak menjawab, hanya mendengarkan. Ibu Ratih melanjutkan, Sari, ibu benar-benar bodoh. Ibu tidak tahu Bima melakukan hal seperti itu. Ibu tidak mungkin tahu. Saya sendiri baru tahu belum lama ini. Ibu Ratih mengusap air matanya. Tapi, bagaimana kamu bisa mempersiapkan semuanya dengan begitu tenang? Wanita biasa tidak akan bisa melakukan ini? Sari berpikir sejenak. Selama 15 tahun bersabar, saya belajar banyak hal, dan warisan dari almarhumah ibu saya memberikan saya keberanian. Warisan ibumu. Jadi karena itu Bima melakukan semua ini. Ibu Ratih menghela napas. Mungkin ibu terlalu memanjakan Bima. Sejak kecil, setiap kali dia berbuat salah, selalu ibu tutupi. Sari mengangguk. Saya mengerti perasaan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Ibu Ratih memegang tangan Sari. Sari, maafkan ibu. Sungguh, maafkan ibu. Selama 15 tahun ini, ibu telah membuat hidupmu sulit. Sari menepuk pelan tangan Ibu Ratih. Bu, semuanya sudah berlalu. Sudah berlalu? Kamu benar-benar luar biasa. Kalau ibu jadi kamu, ibu tidak akan bisa memaafkan. Sari berkata pelan, bukan berarti saya memaafkan. Saya hanya ingin melupakannya dan melanjutkan hidup. Ibu Ratih menatap Sari. Melanjutkan hidup? Lalu, bagaimana dengan kita? Sari ragu sejenak. Bu, saya akan bicara jujur. Saya akan memulai hidup baru. Hidup baru? Sari berkata dengan suara tegas namun tenang, ke depannya,
Tidak akan ada lagi alasan bagi ibu untuk datang ke rumah saya, tapi tolong jaga kesehatan ibu. Ibu Ratih terkejut mendengar kata-kata Sari. Sari, kamu bicara setegas itu? Sari mengangguk. Iya. Itu yang terbaik untuk kita berdua. Ibu Ratih menitikkan air mata. Benar, ibu tidak punya hak apa-apa lagi atas dirimu. Tapi, apa tidak terlalu dingin caramu bicara? Sari menatap Ibu Ratih. Mungkin terdengar dingin. Tapi inilah jalan yang saya pilih. Ibu Ratih mengangguk. Benar, kamu benar. Kamu berhak melakukan itu. Sari berdiri. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ibu, jaga diri baik-baik. Ibu Ratih menahan Sari. Sari, boleh ibu bertanya satu hal terakhir? Sari berhenti. Silakan, Bu. Bagaimana kamu akan hidup ke depannya? Apa kamu akan baik-baik saja sendirian? Sari tersenyum tipis. Saya akan baik-baik saja. Dengan warisan dari almarhumah ibu, saya akan membuka kafe kecil. Itu adalah mimpi saya. Ibu Ratih terkejut. Kafe? Kamu punya mimpi seperti itu? Selama 15 tahun, saya tidak pernah mengatakannya. Rasanya percuma saja. Ibu Ratih menunduk. Begitu, ya. Ibu benar-benar tidak tahu apa-apa tentangmu. Sari berjalan ke pintu. Sekarang ibu tahu pun tidak ada bedanya, semuanya sudah berakhir. Ibu Ratih berkata untuk terakhir kalinya, Sari, hiduplah dengan bahagia. Sambil memegang gagang pintu, Sari menoleh. Iya, Bu, saya akan hidup sebagai diri saya sendiri. Ibu juga jaga kesehatan. Saat Sari hendak keluar, Ibu Ratih memanggil lagi, Sari. Sari kembali menoleh. Apa? Apa suatu saat nanti, ibu boleh mampir ke kafemu? Sari berpikir sejenak. Itu. Terserah ibu. Tapi, saya bukan lagi Sari yang dulu. Ibu Ratih mengangguk. Ibu mengerti. Tapi terima kasih, sudah datang menjenguk. Sari berkata untuk terakhir kalinya, kalau begitu, selamat tinggal, Bu. Sari menutup pintu kamar dan berjalan keluar. Menyusuri koridor panjang, Sari berpikir. Sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Ikatan selama 15 tahun, hubungan dengan keluarga mertua, semuanya sudah usai. Anehnya, hatinya terasa sangat lega. Bukan perasaan puas karena balas dendam, melainkan perasaan bebas yang sesungguhnya. Saat meninggalkan rumah sakit, Sari menengadah ke langit. Sinar matahari menembus celah-celah awan. Sepertinya, ini benar-benar saatnya untuk memulai hidup baru. Sementara itu di kamar, Ibu Ratih sendirian menatap langit-langit. Penyesalan karena telah menyakiti menantunya selama 15 tahun, dan syok atas kejahatan putranya, masih membekas. Sari, maafkan ibu, gumam Ibu Ratih sambil menangis. Tapi ia tahu, penyesalan kini sudah terlambat. Sari telah menjadi orang yang bebas. Dan ia siap melangkah menuju mimpi barunya. Sebulan kemudian, di suatu sore musim semi yang hangat. Di sebuah gang kecil, sebuah kafe dengan papan nama cantik kafenya Sari resmi dibuka. Sari, dengan celemek putih, berdiri di depan pintu kafenya dan menarik napas dalam-dalam. Bu, akhirnya aku berhasil. Sari menengadah ke langit, berbicara pada almarhumah ibunya. Hari ini adalah hari pertama kafenya buka. Begitu pintu dibuka, Dewi masuk membawa buket bunga. Sari, selamat, kafemu cantik sekali. Sari menerima bunga itu. Terima kasih, Dewi, tanpamu, hari ini mungkin tidak akan pernah datang. Apa-apaan kamu ini? Ini semua karena keberanianmu sendiri. Suasana di dalam kafe terasa hangat dan nyaman. Meja dan kursi kayu pilihan Sari, serta pot-pot tanaman kecil di dekat jendela, menciptakan nuansa yang menenangkan. Ini kafe yang aku bangun dari warisan ibu. Aku sangat menyukainya, kata Sari sambil memandangi sekeliling kafenya. Jadi, ini awal barumu, iya. Keputusan yang sangat tepat, kata Dewi sambil menyeruput kopinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Bima? Vonis pertama, 3 tahun penjara. Katanya mau banding, tapi aku sudah tidak peduli lagi, jawab Sari dengan tenang. Baguslah. Semuanya benar-benar sudah berakhir.
Sekitar pukul 3 sore, pelanggan pertama masuk. Seorang ibu-ibu tetangga yang melihat sekeliling dengan penasaran. "Mbak, kopi satu, ya? Ini kafe baru, kan?" Sari tersenyum cerah. "Iya, Bu, benar. Hari ini baru buka. Mau kopi apa?" "Americano saja." "Mbak sendirian yang mengurus?" "Iya, Bu, saya kerjakan sendiri." Kafenya kecil, jadi rasanya cukup. Sari menyeduh kopi dengan telaten. Pelanggan itu mencicipi kopinya. "Wah, enak sekali. Besok-besok saya mampir lagi." "Terima kasih, Bu. Akan saya usahakan lebih baik lagi." Sepanjang hari, pelanggan datang silih berganti. Kebanyakan adalah warga sekitar, dan semuanya puas dengan keramahan Sari dan kopinya yang lezat. Sekitar pukul 5 sore, saat Sari hendak menutup jendela kafenya, ia merasa ada seseorang yang mengamatinya dari seberang jalan. "Loh?" Sari mengangkat kepala dan melihat Ibu Ratih sedang berdiri di kejauhan, menatap kafenya. Ia mengenakan pakaian hitam dan masker, tapi Sari langsung mengenalinya. Saat tatapan mereka bertemu, Ibu Ratih tampak kaget dan mundur. Sari menatap Ibu Ratih dari balik jendela. "Ibu." Ibu Ratih ragu sejenak, lalu perlahan berjalan mendekati kafe. Tapi ia tidak masuk, hanya berdiri di luar jendela menatap Sari. Sari membuka jendela. "Ibu, bagaimana keadaannya?" Ibu Ratih menjawab dari balik maskernya, "Sudah lebih baik." "Kamu sendiri bagaimana?" "Seperti yang Ibu lihat, saya baik-baik saja." Ibu Ratih memandangi interior kafe. "Kafemu cantik sekali." "Ini mimpimu, ya?" "Iya. Mimpi saya selama 15 tahun." Ibu Ratih mengangguk. "Begitu, ya. Akhirnya mimpimu terwujud." Sari berkata pelan, "Mau masuk dan minum kopi, Bu?" Ibu Ratih melambaikan tangan. "Tidak usah. Aku hanya ingin melihatmu baik-baik saja." "Begitu, ya. Kalau begitu, jaga kesehatan, Bu." Ibu Ratih mundur selangkah. "Sari, maafkan Ibu." "Dan terima kasih." Sari mengangguk. Semuanya sudah berlalu. Ibu juga jaga kesehatan. Ibu Ratih menatap kafe itu sekali lagi. "Hiduplah dengan bahagia, Sari." "Iya. Saya akan hidup bahagia." Ibu Ratih perlahan berbalik dan menghilang di dalam gang. Sari menatap punggungnya dan berpikir, beliau pasti juga mengalami masa sulit. Sari menutup jendela dan kembali merapikan kafenya. Hatinya terasa campur aduk, tapi perasaan bahwa ini adalah awal yang baru terasa begitu nyata. Pukul 7 malam, waktunya menutup kafe. Sambil merapikan untuk terakhir kalinya, Sari berpikir, untuk hari pertama, lumayan juga. Saat itu, Dewi menelepon. "Sari, bagaimana hari pertamamu?" "Bagus. Pelanggannya lumayan banyak, dan semuanya puas." "Syukurlah. Tapi, suaramu kedengarannya aneh." Sari ragu sejenak. "Tadi ibu mertua datang. Beliau hanya melihat dari jauh, lalu kami bicara sebentar." "Oh ya? Bagaimana perasaanmu?" "Campur aduk. Tapi rasanya, sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir." "Benar. Sekarang adalah awal yang baru." "Selamat, Sari." Sari mematikan lampu kafe dan keluar. Lampu jalan di gang mulai menyala. Lampu kecil di papan nama kafenya juga menyala. Sari menatap papan nama itu. "Bu, terima kasih banyak. Berkat Ibu, aku bisa memulai hidup baru." Sambil berjalan pulang, Sari berpikir. Setelah 15 tahun bersabar, akhirnya ia benar-benar bebas, dan ia telah mewujudkan mimpinya sendiri. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Ibu Ratih bergumam sendirian, "Sari, kamu benar-benar sudah dewasa. Kamu jauh lebih hebat dariku." Ibu Ratih menoleh sekali lagi ke arah kafe Sari. "Hiduplah dengan bahagia, menantuku." Begitulah, keduanya berjalan di jalan masing-masing. Sari menuju mimpi barunya, dan Ibu Ratih dengan penyesalan yang terlambat. Tapi hati Sari terasa sangat damai. Kebebasan, mimpi, dan awal baru yang ia temukan setelah 15 tahun terasa begitu berharga. Mulai besok, hari baru akan dimulai lagi di kafenya Sari. Dan Sari akan menjalani setiap harinya dengan penuh kebahagiaan.
Begitulah Sari menemukan kebebasan sejatinya setelah 15 tahun. Kisah ini menunjukkan bahwa terkadang, bersabar itu perlu, tapi terkadang, memiliki keberanian untuk memulai hal baru juga sama pentingnya. Jika Anda berada dalam situasi yang sulit, cobalah untuk mempersiapkan diri dan berani seperti Sari. Waktu yang dianggap terlambat seringkali adalah waktu yang paling tepat. Agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah hangat dan inspiratif seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan like, ya. Di cerita berikutnya, kami akan kembali dengan kisah inspiratif yang akan menghangatkan hati Anda. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Semoga Anda semua sehat dan bahagia selalu.